Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman Zamzami dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Di sini saya akan memaparkan mengenai Sa'dud Dariyah. Sa'dud Dariyah itu merupakan salah satu dalil hukum yang diambil oleh agama Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah yang 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ada beberapa yang menyetujuinya, contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Sa'dud Dariyah sendiri merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Sa'dud Dariyah adalah memotong jalan, maksudnya di sini memotong jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kemungkaran. Kemudian Sa'dud Dariyah juga merupakan cara untuk menghindari kerusakan. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi sesuatu kerusakan, maka kita harus mencegahnya. Contohnya itu seperti kalau dari pemateri itu mengambil contoh pokeran ya. Maksudnya begini, pokeran itu kan aslinya boleh, karena segala sesuatu itu hukum asalnya boleh. Tetapi ada ilat yang mengharuskan dia untuk tidak diperbolehkan. Seperti halnya kalau pokeran itu boleh ya, kemudian kalau orang pokeran terus menerus nanti bisa jadi pinter pokeran, malah nanti terjerumus pada perjudian. Jadi itu tidak diperbolehkan. Sehingga ini merupakan menjadi dasar bahwa pokeran itu dilarang dan menjadi hal yang tabu di masyarakat kita. Kemudian ada kaidah usul fikih atau kaidah usuliyah yang pas dengan Sa'dud Dariyah, yang mana menjadi dalil sebagai Sa'dud Dariyah tersebut, yaitu dar'ul mafasid aula min jalbil masoleh, yang artinya menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Ini merupakan salah satu kaidah usuliyah yang cukup relevan bagi Sa'dud Dariyah tersendiri. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu dari kelompok atau penganut aliran Hanafiyah, yaitu tentang orang yang masih dalam keadaan iddah, yang ditinggal suami, yang suaminya meninggal, itu dilarang untuk berhias menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok, karena hal tersebut bisa mengundang syahwat bagi orang yang melihatnya, khususnya itu bagi para lelaki. Kemudian hal tersebut juga bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dilarang ini yaitu menikah pada masa iddah. Itu kan tidak diperbolehkan ya. Sehingga menurut mazhab Hanafi, wanita yang iddah itu asalnya itu dilarang untuk menikah, hanya dilarang untuk menikah pada masa iddah tersebut. Kemudian menjadi dilarang memakai wangi-wangian, parfum, pakaian yang mencolok, dan juga pacar atau pitek ya, kalau kita sebutnya pitek yang biasa kena tangan. Nah, itu diharamkan dengan dasar Sa'dud Dariyah. Kalau Sa'dud Dariyah sendiri itu kan sesuatu yang mengharamkan jalan yang bisa kepada kemungkaran, sehingga ini relevan sebagai dasar hukum dari beberapa perbuatan yang ada di Indonesia. Kalau dari Imam Syafi'i sendiri memberikan contoh, tapi saya kurang berkenan mengenai contoh tersebut, yaitu ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana zariyah atau kemungkaran kepada tindak mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan juga zariyah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kalau ini saya kurang berkenan karena ada dalil yang
mengharamkannya sendiri, bukan dari Sa'du Dariyah, tapi dari surat At-Tahrim yang redaksinya itu melarang Kanjeng Nabi Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad itu mencicipi madu putih ya. Madu putih tersebut itu berasal dari buah-buahan yang berbau menyengat, sehingga bau madu putih tersebut juga menjadi menyengat. Dan pada saat Nabi Muhammad kembali ke rumah Aisyah, Nabi Muhammad ditegur oleh Aisyah tentang bau tersebut, sehingga pada ceritanya Nabi Muhammad itu mengharamkan madu putih bagi dirinya. Kemudian Allah menurunkan surat At-Tahrim ini untuk menegur perbuatan Nabi Muhammad. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.